Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Afandi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, mengambil jurusan agribisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menjelaskan tentang apa sih itu agribisnis. Itu tugas mata kuliah dari dasar-dasar agribisnis. Uh, Nah, apa sih itu agribisnis? Nah, agribisnis itu pada dasarnya sih sebenarnya adalah agribisnis yang di sininya didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan mulai dari proses produksi, panen, pasca panen, kemudian pemasaran dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pertanian tersebut. Nah, karena peran ICT atau pemanfaatan ICT ini yang merambah pada kegiatan pertanian, maka muncullah istilah e-agribisnis atau e-agriculture. Nah, jadi teman-teman, agriculture atau agribisnis ini pada dasarnya adalah pemanfaatan ICT dalam bidang pertanian atau bisnis di bidang pertanian begitu teman-teman. Jadi dengan kata lain, agribisnis itu merupakan bisnis dalam bidang pertanian. Jadi selama dia bisnis yang apa ya pada bidang pertanian, maka dikatakanlah sebagai agribisnis. Nah, mengapa harus disebut sebagai agribisnis? Nah, karena untuk meningkatkan produktivitas pertanian itu yang poin pertama. Nah, jadi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, agribisnis ini dapat membantu petani untuk mendapatkan informasi dan layanan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian seperti informasi tentang harga, pasar, teknologi pertanian, dan pelatihan terkait dengan uh, pertanian itu sendiri. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan efisiensi pada pertanian. Nah, agribisnis juga dapat membantu petani untuk menghemat waktu dan biaya seperti pemasaran, transportasi, dan penyimpanan. Nah, jadi teman-teman, dengan adanya agribisnis ini itu sangat membantu para petani untuk apa ya proses pemasaran, kemudian untuk transportasi dan penyimpanannya. Kemudian yang ketiga, selain daripada untuk meningkatkan produktivitas pertanian, selain untuk meningkatkan efisiensi pada pertanian, ada juga untuk meningkatkan daya saing pada pertanian. Nah, agribisnis ini dapat membantu petani untuk menjangkau pasar yang lebih luas begitu teman-teman, dan juga dapat bersaing dengan produk pertanian yang ada di negara lain atau di negara-negara yang uh, bisa dikatakan sebagai negara maju begitu teman-teman. Nah, untuk perkembangan agribisnis ini atau perkembangan teori agribisnis ini itu dimulai dari pada tahap pertama, yakni tahap pada telepon itu pada dekade 1990-an. Nah, teknologi telepon ini mulai digunakan oleh petani untuk apa ya, untuk berkomunikasi dengan pembeli atau distributor. Kemudian telepon ini juga digunakan untuk menyampaikan informasi tentang produk pertanian seperti harga, kualitas, dan ketersediaan. Jadi pada dulu ya pada tahun 90-an itu mereka berkomunikasi melalui telepon. Kemudian pada tahap kedua yaitu pada tahap komputer and website itu terjadi pada dekade tahun 2000-an begitu teman-teman. Nah, teknologi komputer dan website ini mulai digunakan oleh para petani untuk membuat profil usaha dan menjual produknya secara online. Nah, sini sudah masuk secara online ya teman-teman. Nah, komputer dan website ini
memungkinkan para petani untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, yang tadinya telepon itu hanya satu orang ke orang yang lainnya, ini bisa langsung menjangkau yang pasar yang lebih luas. Nah, itu gunanya untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif begitu teman-teman. Nah, yang tahap ketiga ada atau apa namanya? Yang broadcasting. Nah, Pak, ini terjadi pada tahun 2000-an juga. Nah, teknologi broadcasting ini seperti televisi dan radio itu mulai digunakan untuk mempromosikan produk pertanian. Nah, broadcasting ini, maaf teman-teman, maksud saya broadcasting memungkinkan petani untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk pertanian. Nah, tadi yang kedua itu dia jangkau lebih luas tapi tidak dilihat secara langsung, apa ya, tidak seperti broadcasting ini broadcasting lebih, misalnya satu langkah lebih di atas daripada komputer dan website. Kemudian ada pada tahap keempat yaitu satelit. Nah, satelit ini terjadi pada dekade tahun 2010-an. Nah, teknologi satelit ini mulai digunakan untuk memantau kondisi lahan pertanian. Nah, itu ya apa ya, pada satelit ini sudah mulai digunakan untuk apa ya, untuk menjangkau, memantau kondisi lahan pertanian gitu teman-teman. Nah, satelit memungkinkan petani untuk memantau kondisi lahan pertanian ini dari jarak yang jauh sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertanian. Nah, itu ya pada tahap keempat. Nah, selanjutnya ada tahap kelima yaitu mobile. Itu juga terjadi pada abad ke 2010-an. Nah, teknologi mobile ini seperti smartphone. Nah, ini sudah mulai masuk smartphone dan tablet, teman-teman. Seperti mungkin kita sudah apa ya, sering melihat smartphone ya, seperti yang kita gunakan saat ini. Itu mulai digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas. Nah, mobile juga ini memungkinkan petani untuk mengakses informasi dan layanan agribisnis kapan saja dan di mana saja. Itu ya seperti yang mungkin masih sering kita gunakan sekarang, ya sangat sering kita gunakan sekarang itu smartphone, dan beberapa yang sudah mungkin yang sudah apa ya, yang sering menggunakan tablet itu ya, itu dia mereka gunakan untuk mengakses informasi dan layanan agribisnis teman-teman. Nah, selanjutnya ada internet dan broadband. Yang tadi beda ya, broadcasting sama broadband. Nah, ini broadband. Nah, itu juga terjadi pada abad ke 2010-an juga teman-teman. Nah, teknologi internet dan broadband ini mulai digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas agribisnis. Internet dan broadband ini memungkinkan petani untuk mengakses informasi dan layanan agribisnis yang lebih luas, dan nah ini bedanya, dia lebih berkualitas begitu teman-teman. Nah, kemudian ada tahap ketujuh yaitu sensor dan networking. Nah, maaf teman-teman. Nah, sensor networking. Nah, ini juga terjadi pada abad apa? Pada tahun 2020-an. Itu sudah ya, baru-baru ini terjadi. Nah, teknologi sensor dan sensor network ini mulai digunakan untuk memantau kondisi lahan pertanian secara real time ya teman-teman. Sensor network ini memungkinkan petani untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat, jadi lebih lebih akurat lagi yang data yang mereka kumpulkan begitu teman-teman. Dan itu data tentang kondisi lahan pertanian. Nah, itu gunanya untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi.
Kemudian ada tahap terakhir ya, yang tahap ke-8 yaitu data stroke atau stroke and analytic. Nah, itu pada tahun 2020-an juga itu sudah ada dan sudah sering digunakan pada saat ini. Nah, teknologi data stroke ini dan analistik itu mulai digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Nah, data data stroke strat apa ya bacanya ini ya. Stroke and analistik ini memungkinkan petani untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas agribisnis, teman-teman. Nah, itu perkembangan teori agribisnis ini telah memberikan banyak manfaat bagi sektor pertanian. Nah, agribisnis ini dapat membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian yang seperti yang di slide yang tadi. Nah, kemudian apa sih sebenarnya apa ya pentingnya agribisnis? Nah, yang pertama itu adalah tentunya adalah mengurangi biaya. Sebagai contoh, komunikasi bisnis yang semulanya itu dilaksanakan dengan menggunakan telepon jarak jauh, fax dan surat menyurat itu dapat digantikan dengan mengirim email, chatting dengan biaya yang lebih murah, yang pada awalnya itu menggunakan surat menyurat itu harus kita kita cetak menggunakan dana yang lebih besar. Nah, sehingga dengan adanya agribisnis ini lebih memudahkan untuk mengurangi biaya begitu, teman-teman. Tinggal kirim chat, tinggal kirim email itu sudah menjangkau lebih murah. Kemudian itu ada yang menghemat waktu. Kedua, menghemat waktu. Nah, menghemat waktu ini itu komunikasi dengan cara lama seperti penggunaan telepon, uh, fax dan surat-surat itu memerlukan waktu yang lama. Itu kan kayak tadi menggunakan surat menyurat itu pasti prosesnya itu agak lama. Kemudian dengan adanya agribisnis ini tinggal tinggal nulis begitu kan, menggunakan chatting, mengirim email kan itu bisa sangat-sangat menghemat waktu. Kemudian itu yang ketiga ada mengintegrasikan supply chain secara lebih mudah dan singkat. Nah, dengan pemanfaatan internet maka betapapun kompleksnya mekanisme perdagangan, misalnya supply chain itu dapat disederhanakan dengan mekanisme yang tersedia di internet. Kemudian ada sebagai ajang promosi yang mendunia dengan biaya yang lebih murah. Jadi teman-teman yang tadinya promosinya mulai brosur, pamflet segala macam yang disebar disebar di jalanan segala macam, sekarang itu dengan adanya internet tinggal kita buat pamflet secara menarik, kita bisa sebarkan ke internet seperti yang kita gunakan sekarang itu sebagai apa, ada Instagram, TikTok, dan Facebook dan lain sebagainya di sosial media. Nah, itu ada, kemudian ada memperpendek waktu produk cycle, apa ini cycle. Nah, dengan pemanfaatan internet maka produk cycle ini menjadi lebih pendek sehingga proses berbisnis menjadi lebih banyak dan pada akhirnya keuntungan juga akan lebih lebih besar begitu, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ada meningkatkan customer loyalty. Nah, dalam bisnis modern maka masalah kepuasan pelanggan menjadi acuan untuk para pebisnis. Makin loyal pelanggan, makin baik bagi perkembangan perusahaan. Nah, pemanfaatan internet ini dalam banyak kenyataan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, jadi yang tadinya ya bisa membantu juga mempromosikan kepada orang lain, walaupun bukan langsung kita yang mempromosikan, tapi ketika kita memiliki customer yang loyal, dia akan membantu kita dalam
mempromosikan begitu teman-teman. Kemudian ini slide terakhirnya ada menurut Sekar TV pada tahun 2002 dalam bukunya Penelitian Pemasaran Hasil Pertanian. Teori dan aplikasinya itu menyatakan bahwa agribisnis itu adalah suatu alat saja untuk memasarkan produk-produk pertanian melalui keunggulan internet. Karena merupakan alat, maka agribisnis ini akan berhasil atau tidak amat tergantung daripada yang pertama itu ada koneksi internetnya. Jadi teman-teman, untuk penggunaan internet ini itu akan baik dan lancar ketika internet itu bagus nih, seperti kalau misalnya itu internetnya agak lag, itu proses uh, berhasil atau tidaknya agribisnis itu akan terhambat. Jadi ketika koneksinya bagus itu akan memperlancar gitu teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada kualitas alatnya itu sendiri. Nah, ketika teman-teman, ketika internetnya itu bagus tapi alat untuk kita gunakan untuk agribisnis itu kualitasnya kurang bagus, maka hasilnya pun juga tidak bagus. Nah, ketika alatnya begitu pun sebaliknya, ketika alatnya bagus kemudian kualitas internetnya jauh bagus, maka keberhasilan dari agribisnis ini akan semakin baik. Kemudian terakhir adalah kualitas seseorang yang mengaplikasikan alat tersebut. Nah, di sini walaupun internetnya bagus, walaupun alatnya itu bagus, tapi seseorang yang menjalankan atau kualitas orang yang mengaplikasikan alat tersebut itu kurang baik juga, maka hasil dari agribisnis ini pun hasilnya akan kurang baik begitu teman-teman. Jadi kita butuh seseorang yang memiliki skill atau keterampilan pada untuk mengaplikasikan alat tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh perusahaan yang sudah menggunakan agribisnis. Yang pertama itu ada Sayurbox. Nah, Sayurbox ini adalah perusahaan yang fokus pada penjualan produk pertanian segar. Nah, teman-teman mungkin searching di internet sudah menemukan informasi lebih lanjut tentang Sayurbox. Kemudian ada Petani ID. Nah, Petani ID ini adalah platform e-commerce yang berkhusus menyediakan produk pertanian organik begitu teman-teman. Nah, kemudian ada Agriaku. Agriaku ini adalah perusahaan yang menyediakan berbagai solusi agribisnis seperti platform e-commerce, sistem informasi, dan layanan logistik pertanian. Kemudian ada Tani Hub. Nah, Tani Hub ini adalah perusahaan yang menyediakan platform e-commerce dan sistem manajemen rantai pasokan untuk petani. Nah, kemudian ada Eden Farm. Nah, Eden Farm ini adalah perusahaan yang fokus pada penjualan produk pertanian juga. Nah, itu sama seperti Sayurbox tadi. Nah, ini saya sempat uh, kebetulan pernah ketemu dengan ownernya yang di Surabaya. Nah, kebetulan ini Eden Farm itu ada beberapa cabang. Yang pertama ada di Surabaya, kemudian ada di Jakarta, yang ketiga itu ada di Bandung. Itu kebetulan saya sudah pernah ketemu sama ownernya langsung dan diberikan materi tentang uh, tentang penggunaan aplikasi ini. Kemudian ada koperasi tani. Nah, koperasi tani adalah organisasi, ya seperti yang kita baca di slide, yang menghimpun petani untuk meningkatkan daya saing mereka. Jadi koperasi ini tuh membantu untuk seperti teman-teman tahu itu koperasi ya membantu dalam segi pembiayaan untuk para petani. Nah, kemudian ada pemerintah. Terakhir ada pemerintah. Pemerintah itu telah sekarang itu mengembangkan berbagai platform e-commerce dan sistem informasi pertanian untuk membantu petani. Nah, pemerintah itu untuk membantu petani, dia juga itu mengembangkan e-commerce. Nah, kalau teman-teman searching di Google itu ada uh, informasi tentang pertanian yang sudah dibuat oleh pemerintah. Oke, teman-teman. Nah, oke, mungkin saja materi yang dapat saya jelaskan, dapat saya share. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami
dengan baik, bisa mengambil poin-poin yang sudah saya jelaskan. Mungkin itu akhir dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.